Selamat sore kawan-kawan pencinta pelestari kopi Bali. Tiang 5D Bayu Pramana atau mungkin lebih sering dipanggil Bayu. Tiang mungkin salah satu penggemar dan juga pengembang kopi Bali di Denpasar. Tiang tinggal di Denpasar Timur, tepatnya di Banjar Kedaton, Kesiman. Kalau Tiang mulai main ikan mas koki Bali, kalau peliharanya sih sebenarnya dari orang tua dulu sudah pelihara. Iki di jeding-jeding iki memang dulu dari kecil kan selalu sudah ada ikan. Tapi intensif memijah itu sekitar tahun 2013. Jadi mulai menyenangi penuh kopi Bali, kemudian memijah dan serius memelihara sekitar 2013. Dan kemudian lebih seriusnya lagi ya sekitar 2019 nih mulai rame di sosial media, jadi dan juga dia memiliki value ekonomi yang lebih tinggi ya sekitar tahun 2018-19. Memang benar-benar total mengembangkan. Kalau dulu ya untuk senang-senang sendiri aja, mijah juga enggak banyak, paling untuk dibagikan ke teman-teman siapa yang minta. Kalau sekarang ya mulai memang menjadi anggaplah profesi sampingan. Kalau dari pengalaman Tiang untuk meningkatkan pertumbuhan sih banyak faktor nih, banyak faktor. Jadi ikan itu ya kalau kita lihat ada dari genetiknya, ada dari faktor pakan, kemudian juga faktor air. Nah yang pertama faktor genetik pasti. Yang rasa kalau faktor genetik, yang rasa koki Bali ini kan sudah merupakan unsur-unsur terbaik dari ikan koki. Jadi matanya bagus, bentuk bodi, ekor, dan kemudian sirip-siripnya tidak cacat. Kemudian yang paling penting adalah kualitas air pasti nih. Kualitas air kadang-kadang kan kalau kita pelihara dengan kualitas air yang bagus, sirkulasi udara, oksigen, kualitas yang baik, otomatis dia pasti akan tumbuh lebih pesat ketimbang ikan koki yang misalnya hanya dipelihara di metode kuno, misalnya dengan dijeding saja yang tanpa aerasi atau mungkin airnya nggak pernah diganti. Dan itu pasti jauh beda pertumbuhannya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pakan. Pakan ini juga penting sekali. Jadi genetik yang bagus, airnya bagus, tapi kalau pakannya juga sekedarnya aja, ya pasti sama juga kayak manusia, pasti jadi kerdil dia. Jadi pakan ini begitu dia lahir, umur beberapa hari ya kita juga harus berikan pakan yang baik, nutrisi yang baik. Jadi 3 faktor nih yang rasa saling mempengaruhi. Jadi ada gen yang baik, tempat pemeliharaan atau media air yang baik, yang bersih, dan juga pemberian pakan dan nutrisi yang baik. Jadi 3 hal ini saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa satu-satu aja yang bagus, semuanya harus kita atur sedemikian rupa sehingga dia nanti benar-benar hasilnya jadi optimal. Nah selain nikah juga 3 hal nih kan, proses sortir, proses pemilihan juga menjadi hal yang penting. Jadi mulai dari anatomi, bentuk, tidak ada yang cacat, kemudian pertumbuhan itu juga dalam proses sortir akan sangat berpengaruh sekali. Oke. Nah, morfologi sih beda-beda sebenarnya, cuman kalau Tiang lebih cenderung mendorong nih ke pertumbuhan bodi dan mata dulu. Kalau bodi dan matanya sudah bentuknya bagus, ekor nih pasti tumbuh seiring dengan bertambahnya umur. Karena seringkali kalau bentuknya sempurna dari awal, ekor sudah bagus, kemudian bodinya sama matanya mengejarnya relatif sulit. Jadi kalau Tiang cenderung lebih suka kasih pakan untuk pertumbuhan badan dulu, kemudian matanya sudah tumbuh dengan baik. Nanti kalau umurnya sudah bertambah, ekor nih pasti tumbuh, karena koki Bali kan memang secara genetiknya mata, bodi, dan ekor nih pasti. Cuman ekor nih kalau Tiang ditumbuhkan terakhir, karena pasti tumbuh dia kalau ekor. Yang susah nih menumbuhkan mata. Kalau umurnya sudah agak paruh baya sampai udah di atas setahun nih menumbuhkan mata cukup susah, jadi untung-untungan jadinya. Tapi kalau dari kecil nih bodi dan mata sudah bagus, ekor itu pasti tumbuh kalau dari pengalaman saya.
Kalau mata itu kalau menurut yang misteri juga ya, misterius. Karena apa? Kalau kita menyilangkan, anggaplah jantan yang bagus, matanya bagus, betinanya juga, indukannya dua-duanya bagus, tapi seringkali tetasannya itu ada yang anakannya total 100% sudah tumbuh matanya dari kecil, tapi ada juga yang nggak tumbuh, jadi misteri juga kalau menurut yang. Nah, niki masih belum bisa kita pastikan penyebabnya apa. Nah, niki juga merupakan ya perlu diriset kembali gitu. Apakah perlu pakan atau media lain? Tapi memang seringkali kalau dari pengalaman Tiang cenderung mata nike tidak keluar pada saat dia dipelihara di media-media yang bersih terus. Tapi kalau misalnya kita pindahkan ke air yang agak hijau berlumut dalam kurun waktu tertentu, lebih sering di situ matanya mungkin akan lebih terpus untuk keluar. Nah, tapi juga kadang-kadang mata koki Bali sering juga tumbuh tapi nggak simetris, tidak balance. Ada yang tumbuh satu dulu, kanan atau kirinya lebih besar, mata satunya menyusul tumbuhnya. Ada yang sampai dewasa cuman satu aja yang tumbuh. Nah, ini masih misteri. Nah, mungkin perlu proses eksperimen untuk menemukan bagaimana cara menumbuhkannya. Nah, ini belum berani yang jawab sepenuhnya. Sebetulnya dua-duanya karena ya tentu saja kualitas pemijahan, kualitas pembuahan itu kan pasti berpengaruh antara gen indukan yang jantan dan betina. Jadi ya dalam proses pemilihan indukan pasti kita harus memastikan betul bahwa indukan itu memiliki kualitas yang sempurna, jadi tidak ada cacat, tidak ada kekurangan-kekurangan. Itu saling mempengaruhi antara jantan dan betina. Sebisa mungkin kita harus pastikan kedua-duanya baik. Kalau faktor ukuran menurut Tiang tidak terlalu nih, karena yang lebih berpengaruh menurut Tiang justru kematangan usia ya. Kalau masalah ukuran itu kan relatif. Ada memang orang yang mempus di pakan sehingga umur tidak terlalu tua pun bodinya udah besar, padahal mungkin umurnya belum mencukupi, belum matang, belum dewasa. Tapi kadang-kadang ada ikan yang tidak terlalu besar ukuran bodinya, size-nya, tapi umurnya mungkin sudah di atas 1 tahun, dia sudah matang dan dewasa sempurna untuk proses pemijahan. Jadi menurut yang ukuran itu tidak terlalu penting, yang penting adalah usianya sudah mencapai usia matang, usia dewasa, kemudian juga anatominya lengkap, jadi kualitasnya muncul dari situ. Ya pasti. Jadi indukan itu kan membawa gen turunan ya. Jadi warna salah satunya. Tapi genetik dari warna itu juga tidak satu-satunya dari indukan. Nah, sekarang kan juga banyak variasi pemberian nutrisi dan pakan. Itu juga akan mempengaruhi warna. Dan kemudian yang kedua, kalau dari pengamatan Tiang, sinar matahari. Jadi cenderung ikan yang misalnya kita taruh di akuarium di dalam ruangan, kecenderungan pasti warnanya tidak terlalu pekat, intensitasnya, saturasinya tidak terlalu pekat dibandingkan ikan yang memang full mendapatkan suplai sinar matahari. Jadi sinar matahari juga sangat mempengaruhi intensitas kepekatan warna ini selain dari faktor genetik. Oke, memang sebenarnya semua karakter media ini punya karakteristik masing-masing ya. Kalau yang ada yang memang secara tradisional dari orang tua dulu pelihara koki Bali di jeding, mungkin sebentar bisa dilihat di jeding yang tanpa aerasi, airnya pun mungkin 1 minggu 2 minggu nggak diganti. Nah, memang dia memberikan ketahanan yang bagus. Jadi daya tahan ikan itu istilahnya mungkin tidak manja ya, dengan suplai oksigen yang tidak berlebihan,
daya tahannya justru akan lebih optimal, jadi nggak gampang sakit. Kemudian juga di jeding nikel karena mungkin media bergeraknya kecil, jadi pertumbuhan ekor itu cenderung lebih optimal di jeding. Geraknya tidak banyak, jadi ekor itu tidak terlalu banyak bergerak dia. Pertumbuhan ekornya jadi lebih optimal. Kalau pengalaman Tiang di akuarium juga sama, tapi di akuarium dan di kolam mungkin karakteristiknya sama karena dia kan suplai oksigen, kemudian sirkulasinya bagus, cenderung daya tahan ikan itu tidak tahan banting lah. Sedikit aja kena serangan mungkin bakteri atau virus tertentu, kita harus ekstra hati-hati. Jadi akan cepat sekali begitu ikan-ikan di akuarium atau di kolam itu mulai geraknya lambat, lemah, kemudian apa istilahnya naplek, itu udah benar-benar ekstra hati-hati. Biasanya nggak sampai 1 hari itu dia bisa kolaps. Jadi di daya tahan itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan juga beda juga. Kalau di jeding yang lihat memang pertumbuhannya tidak terlalu pesat, tidak terlalu melesat jadi besar sekali. Mungkin size-nya medium, tapi ya seperti tadi daya tahannya. Kalau yang di kolam sama di akuarium cenderung pertumbuhan itu jauh lebih cepat karena sirkulasi air yang baik, kemudian oksigen yang baik. Lalu pemberian pakan, kalau di jeding kita nggak berani ngasih pakan terlalu banyak. Kadang-kadang kan ada sisa makanan, kemudian dia mengendap di bawah, nikel kan jadi apa istilahnya airnya CO2-nya jadi naik. Nah, nikel yang menjadi kendala. Kalau di kolam dan di akuarium karena kotorannya bersih terus, amoniaknya kan tidak terlalu tinggi kadarnya. Jadi semuanya karakternya beda-beda. Dan nikel yang membuat ikan menjadi pertumbuhannya jauh lebih pesat. Kalau Tiang sebenarnya beberapa karakter nih. Reject nikel kan ada kategorinya juga. Reject nikel kan bisa jadi apakah hanya karena kita nggak seneng sama tipe ikan itu bisa aja kita reject. Tapi ada juga kategori ikan reject kan itu cacat misalnya. Cacat itu misalnya ekornya melengkung, sengkor, atau sirip-siripnya tidak sempurna, itu juga bisa kita katakan reject. Kemudian ada juga beberapa kawan-kawan yang menganggap body terlalu panjang atau matanya kurang tumbuh optimal, itu bisa dikatakan reject juga. Jadi kriteria reject ini kan juga tidak pasti. Nah, tapi dari pengalaman Tiang, dari semua karakter ikan tersebut, memang termasuk ikan yang cacat pun, kalau dia dipijah, dia tetap akan bisa menghasilkan ikan yang normal. Di ikan juga Tiang rasa berlaku hal yang sama. Karena Tiang beberapa kali juga ada secara tidak sengaja dalam proses pemijahan ada satu indukan yang cacat misalnya, karena dia ya itu, tapi anaknya rata-rata bagus. Jadi di proses pemijahan itu kalau menurut Tiang lebih berpengaruh nih ke temperatur air yang tepat, kebersihan air, dan juga nutrisi pada saat anak-anaknya tumbuh. Jadi nikel yang lebih berpengaruh. Nah, memang ada kepercayaan atau juga pengalaman dari teman-teman tidak mau mengawinkan ikan yang reject, tapi secara apa istilahnya genetik sebenarnya dia tetap bisa menghasilkan anakan yang bagus juga. Oke, kalau Tiang menggrooming sih lebih banyak di air yang hijau ya. Di air yang hijau nikel kita kadang-kadang tidak sengaja mungkin ada jenis-jenis apa misalnya bakteri-bakteri baik, kemudian jenis-jenis lumut yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh ikan. Jadi seringkali Tiang mendapat surprise, mendapat istilahnya jackpot mungkin ya, ikan-ikan yang dengan kualitas baik justru dari air-air yang berlumut, air-air yang hijau, ketimbang yang apa namanya dirawat di air yang bersih. Apa nih ke asumsi, karena mungkin kalau di air bersih kan kita lihat bisa pantau dia terus. Kalau di air yang hijau mungkin paling 1 minggu atau 1 bulan saat dibersihkan baru kelihatan. Jadi seolah-olah dapat bonus. Tapi kalau Tiang sih lebih cenderung mempertahankan di air yang hijau. Mungkin di umur tertentu baru dia yang pindahkan ke air yang benar-benar bersih.
sebenarnya lebih bagus sedikit ya, karena kalau di masa pertumbuhan itu dia bisa optimal itu kompetisinya tidak terlalu banyak. Mungkin misalnya satu media ini ke maksimal 10 lah, 10 atau 15 ekor itu udah banyak sekali. Kalau lebih banyak dari itu biasanya pertumbuhannya cenderung tidak bisa optimal. Tapi ya Tiang, karena tempat kadang-kadang juga terbatas ya dia digabung cukup banyak ya, tapi biasanya dalam proses itu mungkin pakannya yang bisa kita kontrol lebih detail, jadi lebih sering diberi pakan, kemudian juga pembersihan medianya harus lebih sering. Harapan gitu ya, kalau harapan sebetulnya ini yang sama sih seperti dunia hobi yang lainnya ya, bagaimana kopi ini ya memang bisa menjadi apa istilahnya salah satu produk unggulan. Jadi kopi Bali, kalau orang Bali sendiri kan lebih cenderung biasanya dulu di masa jaya pariwisata pasti bekerja di sektor formal pariwisata. Nah, kopi Bali ini bisa menjadi salah satu alternatif ekonomi kreatif kalau menurut dia. Jadi dengan serius dikelola, dipijah, ini bisa menjadi salah satu potensi yang penting. Tetapi juga kalau bisa memang kualitasnya dijaga, dan juga teman-teman breeder, teman-teman pelestari kopi di Bali ini mengatur regulasi yang baik tentang harga. Barangkali kalau sekarang kan seringkali saling menjatuhkan harga, misalnya kalau masalah kualitas ikan ya kita serahkan kepada orang yang membeli ikan. Kalau kualitas kan tergantung selera, ada yang senang tipikal bulat, ada yang senang tipikal panjang, ada yang senang berwarna, itu kita serahkan ke orang yang memilih. Tetapi masalah bagaimana menghargai supaya ikan kopi Bali ini tetap memiliki nilai yang baik ya, itu yang perlu kita pikirkan ke depannya supaya tidak menjadi tidak bernilai seperti itu.